Sekarang kita masuk ke topik laporan keuangan, bahasa Inggrisnya financial statement. Materi ini dibahas sekarang bukan berarti kita membahas detail apa itu laporan keuangan, bukan berarti membahas detailnya isi laporan keuangan. Tujuan kali ini lebih menunjukkan kepada Anda bahwa laporan keuangan itu ada, sehingga saya akan tunjukkan laporan keuangan real. Tentunya di mata kuliah pengantar akuntansi, Anda tidak akan menghasilkan laporan keuangan sedetail dan sekompleks contoh yang akan saya tunjukkan. Anda pasti akan ada waktunya menghasilkan laporan keuangan seperti itu ketika sudah menempuh akuntansi keuangan menengah dan akuntansi keuangan lanjut. Kali ini Anda cukup tahu bahwa ada laporan keuangan real, dan saya harap nanti setelah mengetahui ini, Anda akan masuk ke web perusahaan yang Anda kenal, yang Anda sudah akrab atau yang Anda ingin kepo, kemudian dilihat laporan keuangannya. Saya mulai dari contoh laporan keuangan perusahaan jasa klub sepak bola. Karena saya penggemar Juventus, maka saya akan sangat tertarik dengan laporan keuangan Juventus. Ini contoh laporan keuangannya. Jika Anda ingin lebih detail atau jelas melihat laporan keuangan, silahkan langsung masuk ke website Juventus atau klub sepak bola lainnya. Oke, laporan keuangan itu ada laporan laba rugi atau income statement. Sekali lagi, belum saatnya saya membahas apa itu laporan laba rugi. Yang jelas dari laporan ini kita bisa melihat bahwa Juventus mengalami kerugian setelah pajak sebesar 39 jutaan euro di tahun 2018 dan rugi sebesar 89 juta euro di tahun 2019. Laporan lainnya adalah laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position atau sering juga disebut laporan neraca atau balance sheet. Laporan ini berisi aset perusahaan di mana di dalamnya ada aset dalam bentuk kas, tanah, gedung, dan aset perusahaan juga termasuk pemain sepak bola. Sebenarnya ada lagi yang disajikan di laporan ini yaitu terkait dengan berapa hutang Juventus. Hanya saja tidak tertampilkan di slide ini. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut berapa hutang Juventus, silahkan langsung masuk ke websitenya dan lihat laporan keuangannya. Laporan berikutnya adalah laporan perubahan ekuitas atau Statement of Change in Equity. Jadi laporan ini menceritakan perubahan kondisi ekuitas perusahaan. Materi ini tidak akan saya bahas detail terlebih dahulu. Yang jelas, perusahaan seperti Juventus mendapatkan dana kalau tidak dari hutang ya dari ekuitas atau dari modal. Apa saja dana dari ekuitas? Jadi Juventus dapat dana dari perolehan laba atau usaha mereka, tapi laba itu belum tentu kas ya. Perusahaan bisa saja bilang laba 100 juta, belum tentu ada kas 100 juta. Ini berhubungan dengan accrual basis. Nanti kita akan bahas ini di materi lainnya dalam mata kuliah ini. Yang jelas, Juventus dapat dana dari upaya mereka untuk mengelola aset sehingga menghasilkan kas. Sumber dana lainnya adalah dari uang investor yang beli saham Juventus, sehingga Juventus mendapatkan dana dari para investor. Oleh sebab itu, investor sangat membutuhkan data akuntansi terkait dengan bagaimana perusahaan mengelola dana yang mereka investasikan. Maka terdapat laporan perubahan ekuitas dan bahkan di sini disebutkan Statement of Shareholders Equity. Shareholder adalah pemegang saham atau investor saham. Laporan keuangan itu juga ada catatan atas laporan keuangan atau notes to the financial statement. Jadi di sini berikan informasi pendukung angka-angka yang kita sudah lihat sebelumnya. Catatan ada banyak berlembar-lembar. Saya hanya ambil satu bagian dari semua catatan itu. Di sini ada detail nama-nama pemain sepak bola dan mereka diamortisasi atau didepresiasi. Maksudnya apa? Sekarang saya ilustrasikan begini. Jika kita beli handphone senilai 2 juta rupiah, kemudian kita pakai, kemudian kita jual setahun kemudian, nah apakah nilainya tetap 2 juta? Pasti tidak, nilainya pasti turun. Itu yang disebut sebagai depresiasi. Nanti kita akan kenal konsep dasar ini di materi lain dan akan kita bahas detail di akuntansi keuangan menengah. Nah, demikian juga dengan pemain sepak bola. Nilai mereka diturunkan berdasarkan kontrak. Jadi contoh, Buffon dikontrak selama 5 tahun. Nilai kontrak pasti akan menurun sampai tahun kelima, yang berarti pada tahun kelima nilainya menjadi 0 atau ada nilai sisa. Sehingga berikutnya tergantung kontrak, apakah Buffon memperpanjang kontrak atau tidak. Jadi catatan ini seperti lampiran perhitungan dari data yang tertulis di bagian laporan keuangan lainnya yang dicontohkan sebelumnya. Berdasarkan contoh tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa terdapat beberapa jenis laporan keuangan.
Pertama, laporan laba rugi atau income statement. Sebenarnya ditambah lagi satu laporan, yaitu laporan laba rugi komprehensif atau statement of comprehensive income. Di contoh laporan laba rugi Juventus juga sudah ada laporan laba rugi komprehensif yang letaknya di bawah laporan laba rugi. Kemudian laporan perubahan ekuitas atau statement of change in equity. Selanjutnya terdapat laporan posisi keuangan atau statement of financial position. Laporan ini juga sering disebut sebagai neraca atau balance sheet. Laporan berikutnya adalah laporan arus kas atau cash flow. Contoh Juventus tadi belum terdapat laporan ini, tapi jika Anda melihat laporan keuangan Juventus di webnya, pasti Anda menemukan laporan ini, hanya saja tidak tersajikan di slide di video ini. Setelah mempelajari materi ini, saya harapkan Anda setidaknya memahami jenis-jenis laporan keuangan yang merupakan alat komunikasi antar perusahaan dengan pihak yang membutuhkan dalam rangka pengambilan keputusan. Di samping itu, sekarang Anda juga dapat membuktikan bahwa laporan keuangan ini real ada dimiliki setiap perusahaan. Sekarang saya harap Anda memanfaatkan hobi Anda untuk melakukan investigasi laporan keuangan perusahaan yang Anda kenal, mungkin perusahaan klub sepak bola, MotoGP, Formula One, production house untuk film-film Hollywood. Siapa tahu Anda ingin mengetahui laporan keuangan perusahaan yang menggaji aktor pemeran Avengers. Oh ya, jika Anda ingin mengetahui bagaimana cara mengakses laporan keuangan perusahaan-perusahaan tertentu, ini sekedar clue, buka website perusahaan, kemudian laporan keuangan biasanya ada di menu Investor Relations, lalu cari tulisan Financial Statement. Kalau tidak ada itu, cari dokumen Annual Report. Annual Report itu adalah laporan tahunan yang isinya ya ada laporan keuangan dan informasi-informasi lainnya seperti visi misi perusahaan, strategi, produk, penerapan CSR, good governance, sumber daya manusia, dan lainnya. Jika Juventus, inilah bentuk Annual Report, di dalamnya ada laporan keuangannya. Kemudian laporan keuangan ada disebutkan periode waktunya. Yang paling lengkap adalah laporan keuangan untuk periode 1 tahun. Jadi sebaiknya Anda mencari laporan keuangan untuk periode 1 tahun. Oke, cukup di sini saja kita membahas pengenalan laporan keuangan. Selanjutnya saya akan mengenalkan materi berikutnya yang paling utama, yaitu siklus akuntansi.